angket DPR RI. Ini nggak ada AIUEO, langsung ngambil, ya sudah. Kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Pemirsa, kita masih di diskusi ILC. KPK dibidik. Sekarang giliran Pak Refli Harun. Ya, terima kasih Pak Karni, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang ingin saya bicarakan, saya sharing di sini. Pertama adalah soal substansi, yang kedua soal prosedur, dan ketiga soal mau apa kita, mau kemana kita ya. Soal substansi ini begini, pertanyaan besarnya adalah apakah hak angket itu, kita tahu bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR, dan itu tidak ada yang kemudian menegasikan itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah hak angket itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah itu persoalannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang MD3 dan sejarah hak angket, itu jelas bahwa hak ini kan sebenarnya untuk bicara check and balances, untuk kekuasaan eksekutif. Why eksekutif? Karena eksekutif memiliki segala resources untuk kemudian menjadi eksesif kekuasaannya. Sehingga dia kemudian ada hak tertentu dari parlemen dan kemudian dicangkokkan dalam sistem presidensial kita. Dan kita tahu ini kejadian Gus Dur ketika orang ribut tentang penggunaan hak angket ketika Gus Dur berkuasa di awal pemerintahan reformasi, lalu kemudian dicangkok di konstitusi kita. Tetapi Undang-Undang MD3 sesungguhnya kalau saya baca penjelasan pasal 79 ayat 1, itu jelas mengatakan bahwa yang bisa diangket itu adalah pelaksanaan undang-undang dan atau tindakan pemerintah, ya, baik itu oleh presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, dan kemudian lembaga non-kementerian. Jadi sebenarnya secara sengaja sasarannya harusnya ke sana. Sasarannya harusnya ke sana. Maka kemudian saya termasuk orang yang mengatakan barangkali tidak tepat kalau kemudian hak angket ini kemudian disasarkan kepada lembaga semacam KPK. Karena KPK berada di luar alur kekuasaan eksekutif sebagai state auxiliary agencies. Sama menurut saya tidak tepatnya ketika DPR itu menggunakan hak angket untuk sebuah BUMN, Pelindo II. Karena governance-nya berbeda. Kita bicara tentang sebagian dari BUMN seperti Pelindo II adalah business judgment rules. Jadi tidak bisa sekedar governing rules. Dia harus juga ada perhitungan-perhitungan bisnis, kerahasiaan informasi dan lain sebagainya. Kita juga pernah menyaksikan hak angket terhadap Komisi Pemilihan Umum mengenai DPT, dan kita tahu ujungnya tidak jelas juga. Sampai sekarang, Bung Masinton, saya tidak pernah mendengar hasil akhir dari angket Pelindo II. Kalau tidak salah belum pernah selesai itu angket. Yang ada adalah laporan sementara dan sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabannya apakah itu selesai atau tidak. Padahal kita tahu bahwa angket itu dibatasi waktunya. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya juga terbuka pemikiran karena ini eranya agak berbeda kalau kita bicara tentang pembagian kekuasaan. Kalau yang tradisional mungkin kita bicara tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang di luar pohon itu, yang kita sebut dengan state independent body atau state auxiliary agencies. Nah, saya membayangkan memang bukan tidak mungkin state auxiliary agencies ini dia eksesif kekuasaannya, termasuk KPK misalnya, termasuk KPU misalnya. Karena KPU barangkali dengan engineering tertentu dia bisa menentukan siapapun yang terpilih di dalam proses berpemilu, dia bisa menentukan siapa yang menjadi anggota DPR misalnya. Maka bukan tertutup kemungkinan dia pun bisa terkena hal yang semacam ini. Tetapi saya termasuk tidak setuju kalau kemudian yang digunakan adalah hak angket, hak konstitusional untuk check and balances terhadap cabang kekuasaan eksekutif. Barangkali ke depan
kita harus pikirkan mengenai jenis hak lain. Semacam the right to inquiry juga, tetapi barangkali tidak semacam angket yang memang ujungnya adalah initial of impeachment. Jadi kalau dia misalnya kemudian angket kemudian menemukan pembenaran, maka proses impeachment bisa berjalan. Nah, lembaga semacam KPK, lembaga semacam KPU, saya rasa arahnya tidak ke sana. Tetapi tetap seperti dikatakan yang lainnya bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang memang tanpa kontrol. Itu satu. Tetapi kita lihat dalam proses penegakan hukumnya, jangan sampai kemudian penegakan hukum ini direcoki oleh proses-proses politik. Jadi ada dua soalnya adalah, pertama harus ada mekanisme mengontrol, kedua mekanisme mengontrol tersebut tidak boleh intervensi terhadap proses penegakan hukum. Jadi bukan angket tetapi cara lain, tetapi tidak boleh intervensi terhadap penegakan hukum. Itu satu hal. Yang kedua, Bang Karni, angket untuk eksekutif. Kira-kira kayak gitu. Ya. Apakah KPK itu menjalankan wewenang eksekutif dalam tugasnya atau tidak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang fenomena tentang state independent body, state auxiliary agencies, ada beberapa kewenangan eksekutif itu yang dilaksanakan oleh lembaga lain, dan lembaga itu menjadi lembaga yang independen. Tetapi walaupun lembaga itu independen, dia bukan monster seperti eksekutif yang punya state apparatus. Presiden punya tentara, punya polisi, punya BIN dan lain sebagainya. KPK, walaupun dia bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, katakanlah, maka kekuasaannya dengan mudah dicek oleh pengadilan tipikor. Sekarang bahkan dengan pra-peradilan, sehingga dia tidak mungkin ada menjadi lembaga yang monster, excessive power, dan kemudian tidak ada cek sama sekali. Tetapi kalau ada governance yang perlu dicek, yang perlu di-inquiry, dan itu tidak terkait dengan proses penegakan hukum, saya setuju digunakan semacam hak penyelidikan, tetapi pasti bukan hak angket yang bisa berujung pada impeachment proses. Ketika belum ada bentuk lain tersebut, yang ada baru angket, kita pakai apa? Oke, itu pertanyaannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang berikutnya adalah mengenai prosedur, Bang Karni. Kalau kita lihat bahwa prosedur yang kemarin, saya termasuk orang yang ragu-ragu, jangan-jangan prosedurnya sebenarnya sudah melanggar hukum. Gampangnya adalah, kalau musyawarah mufakat itu terjadi memang tidak perlu voting. Tetapi kita tahu bahwa inisiasi angket 25 orang lebih dari satu fraksi itu terpenuhi. Tetapi ketika kemudian diambil keputusan, seharusnya ketika kemudian ada yang berkeberatan, gampangnya seperti pilkada langsung dan tidak langsung kan diambil voting. Tapi tidak terjadi voting. Padahal kalau tidak musyawarah mufakat, satu orang saja yang berkeberatan, maka seharusnya mekanisme voting. Nah, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa prosedurnya bermasalah, ya, dengan segala hormat kepada Pak Fahri Hamzah. Apalagi Pak Fahri Hamzah termasuk inisiator kalau tidak salah, ya. Sebenarnya ada konflik of interest ketika inisiator memimpin sidang juga untuk mengambil keputusan. Saya tidak tahu kenapa tidak diserahkan kepada pimpinan lain yang barangkali tidak punya konflik of interest. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang ingin saya lihat, saya membaca usulan hak angket itu, Bang Karni, dan saya memang tidak menemukan sebenarnya yang mau diangket itu apanya. Karena terlalu luas. Ini ada soal negara hukum yang kemudian orang harus tunduk pada hukum. Iya, semuanya iya. Tetapi apa yang mau diangket? Kalau yang diangket itu adalah tata kelola KPK, informasi, dan lain sebagainya, maka itu terlalu luas. Nah, saya termasuk orang yang mengatakan kalau kita menggunakan hak angket dan memang itu hak yang luar biasa, maka dia harus spesifik. Karena kan ada dugaan, ada praduga bahwa ada sebuah proses yang dianggap melanggar hukum. Nah, harus ada hipotesis, harus ada praduga apa yang dikatakan melanggar hukum. Nah, tolong saya dibantu bagi pengusul hak angket, sebenarnya apa? A specific questionnya bahwa ada persoalan yang diduga ada pelanggaran hukum di KPK. Saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah banyak sekali yang kemudian dimasuki. Sama seperti Pelindo sebenarnya. Jadi nanti kita akan temukan sebuah proses pelanggaran hukumnya setelah angket dilakukan. Dan kita tahu bisa kesana kemari, bisa kiri kanan dan lain sebagainya.
Itu yang kedua, Bang Karni. Yang ketiga. Nah, yang terakhir ya, yang kedepannya ada beberapa hal yang saya pikirkan begini. Kalau kita menganggap bahwa proses angket ini tidak sesuai dengan prosedur, bertentangan dengan undang-undang, saya kok berpikir seharusnya partai yang memang tidak setuju dengan penggunaan hak angket ini, itu kemudian berusaha mengagendakan kembali pembicaraan mengenai hak angket ketika nanti reses selesai. Yaitu untuk diambil keputusan kembali dengan prosedur yang betul. Apakah prosedur yang kemarin sudah betul atau tidak? Menurut saya tidak betul. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang memang fraksinya tidak setuju harus menginisiasi kepada pimpinan agar ini dibuka kembali. Jadi bukan proses pembentukan panitia khusus angket yang didorong, tetapi membuka kembali risalah paripurna apakah proses ini sudah sesuai dengan prosedur penggunaan hak angket atau tidak, yang menurut saya tidak. Jadi mohon Pak Martin Huta Barat, cuma kalau partai-partai bermain di dua kaki, itu lain persoalan. Pura-pura setuju, tidak setuju hak angket, tapi mendorong anggotanya untuk tetap kemudian menggunakan hak ini. Nah, itu yang saya harus kita lihat ya nanti ke depan. Nah, berikutnya Bang Karni ya, saya bicara juga mengenai sengketa kewenangan. Sengketa kewenangan. Bisa antara KPK dengan DPR, tapi bisa internal DPR sendiri. Jadi begini, untuk mengerem hak angket ini kan hanya dua. Kalau memang tidak dianggap tidak prosedur dan tidak substantif, substansinya keliru, kemudian prosedurnya juga keliru, maka kemudian hanya dua, digagalkan kembali melalui paripurna DPR atau melalui jalur yudisial. Nah, pertanyaannya adalah kemana jalur yudisial itu akan dilakukan? Kalau jalur yudisialnya ke pengadilan negeri misalnya, perbuatan melawan hukum lama sekali selesainya. Dan kemudian belum tentu memperoleh kebenaran-kebenaran yang lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saya termasuk yang mengatakan seharusnya hal-hal seperti ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di bawah judul sengketa kewenangan. Bisa jadi yang mengajukan adalah KPK, bisa jadi yang mengajukan adalah fraksi-fraksi yang menolak. Oke. Kalau KPK, bukankah KPK bukan lembaga konstitusional? Kita bisa berdebat sesungguhnya, karena ada lembaga-lembaga hukum yang lain sebenarnya yang diatur dalam undang-undang. Itu biarlah nanti menjadi ranah MK. Tetapi yang bisa saya jamin Bang Karni adalah yang akan digugat itu adalah lembaga konstitusional. Dan kewenangan yang akan digugat itu adalah kewenangan konstitusional, yaitu penggunaan hak angket. Walaupun itu constitutional right atau constitutional authority, dia tunduk pada batas-batas konstitusional. Dia tunduk pada batas-batas yang seharusnya ada dalam sistem negara konstitusional. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya juga mengusulkan, kalau misalnya DPR mau mengubah undang-undang, harusnya lebih spesifik hak angket ini seperti apa. Jangan sampai kemudian ada sebuah klausul undang-undang yang mengatakan bahwa hak angket itu untuk pelaksanaan undang-undang. Coba bayangkan, yang melaksanakan undang-undang di Republik ini siapa? Semua lembaga negara melaksanakan undang-undang. Semua kita melaksanakan undang-undang dan wajib tunduk pada undang-undang. Lalu apakah kemudian pelaksana undang-undang kita dan semua lembaga negara termasuk Mahkamah Agung itu adalah objek hak angket? Lalu kemudian kita membuat definisi, oh enggak, Mahkamah Agung tidak, KPK iya. Dari mana definisi itu? Kecuali dari cara DPR kemudian menginterpretasikan hak angket menurut sesuai selera mereka sendiri. Karena itu kalau memang ada perubahan undang-undang, maka definisi hak angket ini harus spesifik, kemana objeknya dan dalam skup apa dia bisa diangket. Yang berikutnya adalah Bang Karni, yang ketiga adalah barangkali kalau memang DPR tidak mau mengubah undang-undang MD3, maka barangkali kita harus pikirkan judicial review. Tadi kan sengketa kewenangan spesifik kasus tertentu. Judicial review untuk memberikan limitasi constitutional interpretation, tafsir konstitusional terhadap penggunaan hak angket ini. Walaupun DPR memiliki constitutional authority untuk menggunakan hak angket, bukan berarti kemudian tanpa batas. Karena dalam sistem negara demokrasi konstitusional, semua kekuasaan itu ada batasnya, termasuk kekuasaan DPR sekalipun. Walaupun dia kemudian memiliki kewenangan konstitusional dan dipilih oleh rakyat. Judicial review ini memberikan tafsir yang solid dan tunggal terhadap penggunaan hak angket. Nah, berikutnya Bang Karni, untuk yang tadi
untuk yang tadi, ketika kita belum, ya, saya berpikir begini, kalau itu memang masalah yang penting dan di luar ranah penegakan hukum, katakanlah bukan KPK, KPU misalnya, dan itu sangat penting sekali. Governance KPU itu bisa menentukan siapapun terpilih. Kan tidak mungkin dibiarkan tanpa kontrol, dan tidak cukup mungkin dengan rapat dengar pendapat. Nah, bisa jadi kemudian dibentuk semacam angket tersebut untuk melakukan inquiry, tetapi kemudian mereka melakukannya dengan joint committee misalnya. Jadi ada specific questions, specific case, lalu kemudian di antara komisi DPR itu ditunjuk untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian dia dibantu oleh institusi yang akan dilakukan penyelidikan, tentu orang yang tidak terlibat konflik of interest. Ini bisa dilakukan dengan perubahan undang-undang MD3 ke depan, tapi secara politik saya yakin bisa juga dilakukan. Yang paling penting adalah ada kemauan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik deh, sekarang Wakil Ketua DPR yang mengetuk, ada jawaban terhadap. Ya, tapi begini, Bang Karni, saya sebenarnya kan di antara orang yang paling banyak mengkritik KPK kan saya. Di antara anggota DPR juga yang sering mengkritik KPK saya, dan saya juga berusaha menulis buku untuk melihat konstruksi dari kritik saya itu. Jadi ada dua soal tadi. Kalau soal angket, nanti kita lihat karena itu prosesnya politik, ya. Prosedur dan sebagainya nanti akan tentu dibahas oleh partai-partai, karena kita yang tahu secara administrasi itu ada CCTV-nya, ada apa, elektronik, digital recording dan sebagainya, ada nanti di sana dibahas. Tapi soal KPK saya sudah sering sekali itu mengajukan kritik, dan saya sebenarnya tetap pada pendirian saya bahwa mitos-mitos dan fiksi-fiksi dalam cara kerja pemberantasan korupsi ini menurut saya adalah semacam korupsi kesadaran yang pada akhirnya itu menciptakan tirani dan kemunafikan gitu. Jadi concern saudara Masinton itu misalnya tentang kemunafikan itu betul gitu. Kita ini sebetulnya melihat realitasnya, melihat kejadiannya, tapi ada semacam hawa yang tercipta agar orang itu takut berbicara tentang ini gitu. Ya, seolah-olah ini tidak bisa disentuh, untouchable gitu. Padahal ini masalahnya kan banyak, ya. Saya terus terangkan berkali-kali di forum ini juga komplain kepada para lawyer. Karena yang tahu tentang masalah ini sebenarnya banyak para lawyer yang berperkara. Tapi mereka juga seperti lumpuh, ya. Dan tidak berani bicara, makanya untung ada ILC ini yang membuka kembali kesadaran kita, setidak-tidaknya untuk berani bicara tentang ini gitu. Saya mencatat banyak sekali masalah. Kalau yang saya sering sebut sebagai fiksi, saya sebut sebagai mitos-mitos, itu sudah banyak gitu. Kalau bicara kasus, saya sekali terus-menerus mengatakan, itu kasus Budi Gunawan itu apa penjelasannya coba? Pimpinan KPK dengan gagahnya berdiri depan layar, ini dia korupsinya Budi Gunawan, ya. Terus Budi Gunawan dipotong, padahal sudah selesai di eksekutif, sudah selesai di legislatif fit and proper test, sudah selesai karena dia menang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, tapi kemudian dia tetap tidak jadi apa-apa karena ada advokasi semacam ini. Terus pertanggungjawaban moralnya kepada negara, kepada orang yang bernama Budi Gunawan itu, dan dengan karirnya dia sebagai calon Kapolri yang setelah disahkan oleh 3 lembaga eksekutif trias politika ini, kemana sekarang gitu loh. Kan diam saja. Tiba-tiba Budi Gunawan di fit and proper test kembali menjadi kepala BIN, dan KPK-nya diam. Ini apa negara main-main ini? Mau begini ini main-main kita. Mau jago-jagoan kayak begini ini gitu loh. Nah, sebelum itu banyak lagi kasus-kasus lain yang saya protes kepada teman-teman. KPK diberikan kewenangan untuk menyeleksi nama menteri oleh Pak Jokowi. Dicoretlah nama orang itu, ada yang merah, ada yang nama kuning, ada yang hijau. Dia bilang yang hijau boleh dipilih, yang merah dan kuning jangan. Yang merah
3 bulan jadi tersangka, atau yang merah 3 bulan jadi tersangka, yang kuning sekitar 6 bulan jadi tersangka. Mana itu sekarang? Sementara nama orang itu sudah hancur beredar di mana-mana bahwa orang ini bejat gitu loh. Ini orang nggak layak diterima gitu. Ini kan mitos ini gitu. Tadi RJ Lino yang dikatakan oleh Pak Margarito. Kasus Senturi. Bagaimana bisa itu belok dari temuan BPK? Yang jelas itu komplotannya kelihatan itu. Tiba-tiba jatuhnya ke Budi Mulya. Orang yang di dalam kasus itu bukan siapa-siapa. Tapi kita mau proses Senturi ini lagi, dia bilang tetap berjalan, tapi nggak ada perkembangannya. Sri Mulyani dikejar sampai ke IMS sana, wawancara dan seterusnya, itu kan nggak jalan sampai sekarang gitu. Dan kita nggak bisa bilang ini berhenti, ongoing proses. Sekarang tiba-tiba BLBI dibuka, kita nggak tahu lah ini permainan apa lagi. Tidak ada batas. Kalau tadi Pak Refli mengatakan harus ada batas, KPK ini kan tidak ada batas. Besok-besok orang tiba-tiba ada tersangka baru, pengembangan kasus yang dulu dan seterusnya. Terjadi pelanggaran SOP. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 waktu itu telah memaksakan meminta SOP dan lalu kemudian diberikan, dan pelanggarannya luar biasa. Karena SOP yang dibuat sebetulnya sesuai dengan KUHP, tetapi pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan KUHP. Artinya tidak sesuai dengan SOP. Pelanggar HAM saya bilang tadi dengan lawyer. Lawyer ini kan tidak berani, semakin gagah tampilannya, semakin tersiksa kliennya. Ya. Etika bagaimana? Saya mau tanya misalnya, bagaimana sebetulnya cara kita ini memperlakukan pejabat? Apa kita mau melakukan pembusukan terhadap pejabat? Apa Anda menganggap bahwa pejabat itu atau orang-orang yang disumpah dalam negara itu tidak perlu juga dihormati? Ada orang seperti Irman Gusman yang hari-hari duduk di samping kita, sebagai orang baik ini orang. Duduk di samping kita. Tiba-tiba tengah malam dia diambil oleh KPK, dibawa tanpa lawyer sampai pagi, diinterogasi sampai pagi, lalu jam 10 pagi jadi tersangka. Ini orang datang dari keluarga terhormat, dipilih secara terhormat, tidak dikenal sebagai penjahat. Tiba-tiba hari itu dia jadi penjahat. Ada banyak lagi orang yang nasibnya kayak dia. Kamar ketua Mahkamah Agung digeledah, kamar ketua MK digeledah, kamar anggota DPR digeledah. Ini etikanya ada nggak sih? Ya. Dulu Sultan Hamid dituduh pemberontak, dijemputnya pakai jaksa agung muda. Ketika dituntut, jaksa agung yang menuntut. Ada penghormatan, karena kita juga perlu menjaga, yang sering diulang-ulang oleh KPK, menjaga kredibilitas penyidikan. Apakah lembaga negara dan pejabat negara tidak perlu dijaga kredibilitasnya? KPK, hanya KPK yang boleh kredibel, yang lain ini dihancurkan aja. Karena ini nggak perlu semua. Brengsek semua orang-orang ini, sudah disadap semua. Apa begitu kita mau membuat tesis tentang negara? Karena itu ini menurut saya mitos. Lalu KPK menginterpretasikan, jadi kalau disebut tadi, siapa sih yang harus dikontrol? Lembaga eksekutif apa enggak? KPK itu bukan cuma sekedar lembaga eksekutif, disebutnya lembaga ekstrajudisial. Karena ada elemen eksekutif di dalamnya, ada elemen judikatif di dalamnya, bahkan ada elemen legislatif. Kasus penyadapan, kan undang-undang ITE dibatalkan pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya tidak boleh mengatur penyadapan dengan PP. Dan lalu kemudian karena tidak ada penyadapan dengan PP, MK mengatakan ini harus diatur melalui undang-undang. Saya meminta Presiden Pak SBY waktu itu, coba PP-nya langsung dikirim ke DPR, kita bahas. Sampai hari ini nggak ada. Tapi KPK nggak mau berhenti. Lalu dasar penyadapan KPK itu apa? SOP yang sampai hari ini kita nggak tahu. Padahal MK jelas. Bertentangan dengan MK berkali-kali. Waktu judicial review nggak disetujui, MK menciptakan ketidakpastian hukum. Kami berpegang kepada keputusan yang ini. Ini apa? Jadi dia interpretasi juga terhadap hukum. Ini membuat teman-teman sekalian, memang dia sangat efektif, dia sangat populer, karena targetnya jelas, karena sadapan-sadapannya itu manjur, dan semua kelihatan orang tuh kayak bandit kalau dalam percakapan-percakapan yang dibuka di ruang sidang itu. Lalu kemudian KPK ini menjadi mitos yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dibahas. Masuk universitas tidak boleh dibahas, dianggap mitos. Loh, terus bagaimana kita bernegara yang rasional kalau ada lembaga yang tidak boleh dibahas nasibnya di dalam republik ini? Karena itu saya berseloroh di depan Presiden. Ini sebagai penutup, Bang Karni.
Saya bilang, Pak Presiden, dulu ada direktur FBI namanya Edgar Hoover. Ini orang luar biasa, sampai 6 presiden Amerika dia nggak berani diganti. Karena setiap dia mulai presiden baru, dia datang bawa map, dia bawa ke presiden minta petunjuk. Isinya rahasia presiden atau rahasia keluarga presiden. Dia peras itu presiden. Presiden bilang, tolong lindungi saya, dia kerja. Eksesif sekali kerjaannya, memberantas komunisme, pajak dan sebagainya itu. Lalu minta kewenangan ke Senat setiap saat, dikasih, nyadap, nangkap, boleh seenaknya. Nggak ada yang berani ganti Edgar Hoover. Dalam teorinya, pasti ada masalah. Dan yang bisa melawannya itu Nixon, yang memang citranya nggak terlalu baik. Begitu dia dilantik, dia gerebek itu FBI. Dan benar, rupanya dipakai untuk pemerasan kok. Dan ternyata Edgar Hoover ini orang sakit jiwa. Karena dia homo dan mati di dalam kamar dengan rekan homonya itu. Jangan-jangan kita ini juga mengidap sakit jiwa. Baik, kita Terima kasih. rehat.